Pasar Gede telah ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya atau BCB. Banyak tamu dari luar kota mengunjungi Pasar Gede ketika sedang berlibur ke kota Solo. Sebagai salah satu ikon wisata di kota Solo, Pasar Gede menyimpan beragam sejarah menarik yang wajib kita pelajari. Mari kita cari tahu sejarah tempat jual beli tertua di kota Solo ini. Tahu nggak sih pasar tertua di kota Solo? Ulan, Sini ya. Tiffany, Cantika. Deva. Saya Bapak Agus Rianto. Saya namanya Ibu Surati. Pasar Gede bukan? Nggak tahu. Pasar Gede Solo. Pasar tertua di Solo, sepengetahuan saya ya Pasar Gede Hajo Negoro ini. Pasar Gede, Kak. Klewer apa Pasar Gede ya? Pasar Gede Harjonagoro atau Pasar Gede dibangun pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono X. Pasar ini dibangun sekitar tahun 1928 hingga 1930. Saat itu, Pasar Gede masih lesehan atau yang biasa disebut ngoprok. Pembangunan Pasar Gede melibatkan arsitek asal Belanda yaitu Insinyur Herman Thomas Karsten yang juga terlibat dalam proyek beberapa bangunan ikonik di kota Solo. Selama pembangunan Pasar Gede, para pedagang dipindahkan ke pasar darurat yang berlokasi di Gladak, tepatnya di sebelah alun-alun utara Keraton Kasunanan Hadiningrat. Peresmian Pasar Gede dilakukan pada bulan Januari tahun 1930. Tahu nggak sih arti dari nama Pasar Gede Harjonagoro? Kalau artinya saya kurang tahu, tapi kalau Pasar Harjonegoro itu memang pasar peninggalan Belanda. Tapi kalau namanya itu mungkin diambil dari kerajaan Keraton Solo. Jadi diambil dari Raja Harjonegoro mungkin gitu. Nggak ngerti. Nggak tahu, Kak. Soalnya Waduh, nggak tahu nih. Nggak tahu juga. nggak tahu. Dinamai Pasar Gede karena bangunannya mirip seperti benteng dengan pintu masuk seperti istana yang beratap besar dan megah. Sedangkan nama Harjonagoro diambil dari nama seorang keturunan Tionghoa yang mendapat gelar KRT Harjonagoro dari Keraton Surakarta. Banyak sekali keberagaman yang bisa dilihat dari Pasar Gede. Salah satunya keterikatan yang kuat antara masyarakat Tionghoa di daerah Pecinan dengan Pasar Gede. Kediaman etnis Tionghoa di Solo diatur untuk menempati daerah tertentu oleh kolonial Belanda, yaitu di sekitar Pasar Gede. Pada abad 19, etnis Tionghoa dibatasi ruang geraknya oleh pemerintah Belanda. Mereka dilarang tinggal di tempat tertentu tanpa memiliki surat izin. Pada tahun 1999, Pasar Gede sempat dialihfungsi sebagai tempat hiburan, diskotik, dan biliar oleh Wali Kota Solo pada masa itu. Terjadi reformulasi penataan ruang di era Solo berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah, sehingga gencar dilakukan penataan ruang-ruang dan banyak bangunan di kota Solo yang beralih fungsi.
Saat itu, Pasar Gede yang diperuntukkan sebagai tempat hiburan, mulai siang sudah dibuka tempat hiburan biliar, dan malamnya dibuka tempat hiburan diskotik. Tahu nggak sih apa perbedaan Pasar Gede dulu dan sekarang? Nggak tahu deh kak, soalnya baru 2 kali kesini juga sih. Iya, kurang tahu. Baru sekali kesini, first time. Nggak tahu juga. Mungkin lebih banyak kulinernya. Mungkin sama sih, cuma lebih rame sekarang karena banyak apa kayak destinasi yang baru. Kalau yang dulu itu gimana ya, rumah saku ya podo-podo wae iki Mas. Sama saja. Ya, pengunjungnya ya banyak. Orang luar kota ya banyak yang datang, terutama beli kuliner-kuliner dan jajanan. Nah, butuh-butuh belanja enggak ada. Jadi belanja cuma itu saja. Perbedaannya ya dulu yang mengikuti zaman aja lah. Kalau dulu kan memang tradisional banget, tidak ada transportasi umum. Sekarang kan udah modern. Untuk pembayarannya juga sekarang udah modern, udah digitalisasi, udah mulai pakai kris, udah mulai pembayaran non tunai bisa, tunai juga bisa. Tapi kalau dulu kan memang tradisional banget ya, harus pakai mata uang. Dulu juga tukar menukar barang dengan barang, barter seperti itu. Sekarang kan pokok jual gitu. Mungkin itu sepengetahuan saya itu. Pasar Gede memiliki 2 bangunan yang terpisah oleh Jalan Urip Sumoharjo. Pasar tradisional ini dibangun dengan perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Belanda. Pasar Gede adalah pasar tradisional yang menerapkan praktik modern pertama di Kota Bengawan. Tata ruang didesain membuat warga pasar atau pengunjung tetap merasa nyaman. Pada masa kolonial Belanda di tahun 1930, sebelum diresmikan, Pasar Gede dianggap sebagai mediator perdagangan masyarakat Cina, Belanda, serta pribumi. Pada masa tersebut, Pasar Gede dikenal sebagai pasar priayi karena barang yang dijual di pasar ini berkualitas bagus dibandingkan pasar yang lainnya. Perkembangan Pasar Gede saat ini luar biasa, sebab selain sebagai tempat jual beli barang, Pasar Gede bisa menjadi wadah berkumpul banyak orang. Mereka juga berasal dari berbagai daerah dan latar belakang yang berbeda. Tempat dengan sejarah dan heritage yang kuat, namun memiliki fungsi yang juga bisa beradaptasi mengikuti dengan perkembangan zaman. Itulah video tentang Pasar Gede dari awal pembangunan hingga keadaannya yang sekarang. Semoga video ini menambah wawasan kita semua tentang sejarah yang ada di Kota Solo. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika kalian punya cerita menarik lainnya. Jangan lupa saksikan terus Suara Peristiwa ya. Di balik peristiwa pasti ada yang bersuara.